Aku pergi bukan berarti aku membencimu, tetapi aku lelah dengan kisah ini. Asfi memegang tuas kopernya, berjalan menuruni anak tangga dengan sorot mata penuh kesedihan. Ia sudah mengambil keputusan untuk pergi malam ini juga. Asfi lelah dengan semua kisah cintanya dan ingin berdamai dengan takdirnya. Asfi mempercepat langkahnya agar secepatnya bisa keluar dari rumah Farel. Ia harus pergi sebelum Farel pulang ke rumah. Asfi akan merasa bersalah dan sedih ketika melihat raut kekecewaan di mata suaminya. Buk! Asfi menabrak tubuh kekar Farel di ambang pintu rumah. Keduanya diam sesaat, menatap satu sama lain. "Vi, kamu mau kemana?" Asfi diam sejenak, lalu mengambil nafas panjang. "Aku harus pergi, Mas." Asfi segera melewati Farel di hadapannya. Farel menahan tangan Asfi. "Mas mohon, jangan pergi, Vi." "Maafkan Asfi, Mas." Tetapi Asfi harus pergi. Asfi meronta berusaha melepaskan diri, tetapi Farel terlalu kuat untuk menahannya. Farel menarik tubuh Asfi dan memeluknya erat-erat, sedangkan Asfi tetap meronta ingin melepaskan diri. "Kumohon jangan pergi, Vi. Jangan tinggalkan Mas." Suara Farel terdengar lemah sekali. Bulir air matanya jatuh di pipi Farel. Asfi menangis di pelukan Farel. Ia memukul punggung Farel, meluapkan kesedihannya. Ia sebenarnya tidak siap berpisah dengan Farel. Perlahan pukulan itu semakin melemah, tapi tangisannya semakin pecah. "Asfi sama sekali tidak ingin meninggalkanmu, Mas. Asfi sangat mencintaimu, Mas. Sungguh Asfi sangat mencintaimu, Mas. Tetapi takdir Allah tidak berpihak pada kita," kata Asfi dengan derai air matanya. Farel semakin erat memeluk Asfi. "Maafkan Mas yang selalu menyakitimu." Asfi menghentikan tangisannya. Ia menarik pelan tubuhnya dari pelukan Farel. Asfi menggenggam kedua tangan Farel, lalu menatap lekat mata Farel. "Aku mencintaimu, Mas. Sungguh aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa terus bersamamu. Kamu memberikan luka yang begitu dalam, Mas. Vi, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Mas. Vi, Mas hanya mencintaimu." Asfi tahu itu. Tapi anak dalam kandungan Nabila membutuhkan ayahnya. Asfi tidak tega melihatnya lahir tanpa memiliki seorang ayah. Mas tidak bisa melepaskanmu, Vi. Mas tidak bisa mendapatkan keduanya. Asfi melepaskan genggamannya. Asfi akan memberitahu Mas secepatnya jika haid Asfi sudah selesai. Saat itu, Asfi harap Mas segera menjatuhkan talak pada Asfi. Farel menggelengkan cepat, mencakup pipi Asfi. "Mas tidak akan menjatuhkan talak kepada kamu, Vi. Mas tidak akan menceraikanmu. Jika begitu, biarkan Asfi yang meninggalkan Mas." Farel kembali memeluk tubuh Asfi. Air matanya kembali menetes menjadi bukti bahwa ia tidak mau kehilangan istrinya. "Mas mohon, jangan pergi, Vi." Ucapan itu kembali terlontar dari mulut Farel. Asfi menghela nafas panjang dan melepaskan pelukan Farel. Ia tidak mau menangis lagi. Asfi melepas cincin di jari manisnya. "Bertanggung jawablah atas perbuatanmu, Mas." Asfi meraih tangan Farel dan meletakkan cincin itu di atasnya. "Vi, hidup Mas tidak akan berarti lagi tanpamu. Ada yang Mas bisa memilih. Mas ingin bertemu dengan kamu terlebih dahulu daripada Nabila." "Jangan bicara seperti itu, Mas. Mas masih punya Allah. Mas jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Semoga Mas tetap istiqomah di jalannya, meski tidak ada Asfi di sisi Mas lagi. Cintailah Nabila seperti Mas mencintai Asfi." Farel menundukkan kepalanya.
Hatinya sakit melihat wanita yang sangat ia cintai akan pergi dalam kehidupannya untuk selamanya. Asfi mohon pada Mas, jangan mencari Asfi lagi. Asfi ingin berdamai dengan keadaan ini. Ini terlalu berat bagi Asfi. Asfi melepaskan tangan Farel dan meraih tos kopernya. Jangan menahanku dan jangan mengejarku, Mas. Asfi pergi bukan karena Asfi membenci Mas, tapi Asfi lelah dengan kisah ini. Mas jangan putus asa. Tetaplah bahagia meski bukan dengan Asfi. Assalamualaikum. Asfi langsung bergegas pergi di hadapan Farel. Farel tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya menangis melihat kepergian Asfi. Aku menyesal, Vi. Kenapa harus saat ini kamu pergi? Aku sangat mencintaimu. Farel mengacak-acak rambutnya, frustasi. Air matanya mengalir begitu saja melihat punggung Asfi yang mulai menghilang di hadapannya. Hidup ini tak selalu berjalan sesuai dengan keinginanmu. Saat itu terjadi, janganlah marah atau menyalahkan Allah. Justru kamu harus yakin kalau Allah punya jalan lain yang lebih baik untukmu. Lebih baik berdoalah agar kamu diberikan kekuatan untuk melalui semua ini. Siapa tahu setelah semuanya berlalu, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan penyabar.